Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama gue Aryo Pratomo atau Echegario. Hari ini gue langsung aja akan meng-hands-on. Wah, ada nggak sih kata meng-hands-on? Akan memberi impresi pertama gue tentang sebuah laptop yang baru masuk ke tempat gue ini. Yang kemarin gue omongin di story. Ini adalah Lenovo Yoga 9i. Saat gue pikir Lenovo nggak bisa makin kece dalam bikin laptop, ini secara desain wows me so much. Sebelum kita ngomong desainnya, namanya ini adalah Lenovo Yoga 9i. 9i itu seperti yang lo bisa tebak, I stands for Intel, 9 stands for the series. Jadi udah jelas prosesornya pakai Intel dan seriesnya ada di seri 9. Kalau sebelum-sebelumnya kita lihat Lenovo C940, S940, salah satunya udah gue review di video gue sebelumnya. Nah ini adalah 9-nya masih diadopsi, tapi namanya jadi 3 angka jadi 1 angka. Dan nggak ada S atau C-nya lagi. Yoga 9i menunjukkan 9 adalah seri paling atasnya, dan I adalah menggunakan prosesor yang dipakainya, yaitu Intel. Bedanya selain 3 angka jadi 1 angka tadi adalah prosesornya. Bukan Intel biasa yang seperti sebelumnya, tapi ini Intel i7 Gen 11 atau Tiger Lake. Yang sebelumnya adalah Gen 10, ini adalah Gen 11, generasi ke-11. Bedanya apa? Gue belum ngulik sebenarnya secara detail, secara review, tapi kalau gue baca-baca, jadi Gen 11 itu boleh dibilang masih 10 nanometer, tapi menggunakan teknologi super fin. Artinya, tingkat manufakturnya memberikan struktur yang lebih bagus, kristal yang lebih bagus, jadi peningkatan performance ada katanya diklaim sekitar 20% lebih cepat. Wow, dan itu juga berpengaruh ke baterai yang digunakan, termasuk panasnya, segala macam. Itu kita bahas nanti kalau butuh di review. Tapi saat ini, gue mau melihat dari luarnya dulu setelah gue unboxing. Dia mendapatkan selain buku manual tentunya, laptopnya sendiri, converter adapter dari USB-C ke HDMI ada satu, ada USB lagi satu, USB Type A, dan juga ada DisplayPort yang mungkin masih proyektornya masih belum HDMI. Itu termasuk, dan ada satu charger yang menurut gue cukup kecil, cukup ringan, yang 65 watt. Ini juga bisa fast charging katanya. Sekarang kita ke main thing-nya, laptopnya. Perlu diketahui, ini mungkin kalau kalian nggak bisa ngerasain secara langsung, tapi semoga kelihatan di video, ini bahannya leather. Jadi fabric yang dipakai, material yang dipakai dari luarnya ini adalah leather. Dan ini bukan tambahan, hadir langsung dengan sendirinya. Dari sananya udah leather seperti itu, terus sebelum kita buka, kita lihat di sisi kanan, sisi kiri. Sisi kanan cuma ada power button, sisi kiri ada satu USB dan 2 USB-C Thunderbolt dua-duanya, dan satu audio jack 3.5 mm. Bagian depannya kita bisa melihat logo yang sama seperti S sebelumnya, S dan C940 sebelumnya. Yoga 9 series tertulis secara elegan di sini, hampir nggak kelihatan tapi it's there. Dan di belakangnya adalah, ini nanti gue bahas lebih dalam, ini adalah speakernya Dolby Atmos. Yap, ada di hinge-nya dan dia bergerak. Di belakangnya bersih banget, sekarang cuma ada satu stiker Windows, sisanya adalah ventilasi udara dan segala macam data-data yang butuh mereka tulis ada di situ, those things. Kalau kita balik dan kita buka, oh ya, di luarnya juga masih tetap sama logo Yoga. Dan kalau kita buka, kita melihat desain yang ada significant but slight improvement. Jadi kalau gue bilang dia tuh hampir nggak kelihatan perbedaannya mungkin, tapi ini banyak yang shiny parts, banyak bagian-bagian yang shiny, yang mantul, agak cermin, dan bagus banget. Ini warnanya hitam. Hitamnya pun di bagian sekitar keyboard dengan bagian rest handpadnya ini, tempat beristirahat tangan kita, dan juga trackpadnya. Trackpadnya itu seperti bagian jadi one piece of element yang cuma digariskan. Jadi kayak bagian yang digariskan itu adalah trackpadnya. Termasuk di sebelah kanan ada juga yang hampir nggak kelihatan secara eksplisit. Itu adalah fingerprint readernya yang juga cuma kayak ada garis aja. Jadi bukan kayak dua material yang terpisah. Ini semua jadi satu lempengan yang hanya diberikan garis. And it's brilliant. Lebih sleek, lebih elegan. Dan di sebelah kirinya ada Intel Evo powered by Core i7. Dan di bagian atasnya, sebelum ke layarnya, kita melihat, speakernya tadi. Di bagian luar, di bagian dalam, dua-duanya speaker, bekerja luar dalam.
dan ada tulisan Dolby Atmos Speaker System. I think that should be tested. Oke? Kalau kita masuk, kita melihat layarnya sudah semakin tipis lagi bezel kanan kirinya. Kamera masih ada di atas. Dan ini juga menggunakan physical cover. Jadi kita bisa slide secara physical. Kalau misalnya kameranya itu kita ragu nyala apa mati. Tapi kalau dengan physical click seperti ini, kayaknya kita yakin bahwa oh ini lagi tertutup, ada lambang merahnya. Atau lagi terbuka, kita geser ke sebelah kanan. Dan it matters kalau lo yang menghargai privacy lebih dari biasanya. Oke? Bezelnya ini kalau nggak kelihatan mungkin, tapi secara angka dia tuh lebih tipis lagi karena screen to whole body ratio itu sekitar 89,3%. Itu naik dari sebelumnya 88%. Tipis mungkin, tapi terasa memang lebih lebar. Dan juga dia layarnya up to 4K. Jadi ada pilihan yang bisa menggunakan layar 4K. Ingat ya, layar 4K ini berguna untuk kerasa banget untuk yang menikmati film atau editing mungkin. Tapi on the contrary mungkin akan bisa memakai baterai lebih banyak, artinya lebih boros. Jadi disesuaikan saja pemakaiannya di saat lo lagi pengen 4K di set 4K. Kalau enggak lo balikin lagi ke bawahnya yang lebih hemat baterai. Tapi tunggu. Ada yang gue kelewatan yang karena saking sleeknya. Ini gue lupa menjelaskan bahwa ini ada pennya. Dimana? Ya, pennya masuk ke dalamnya dan dia hampir nggak kelihatan. Pennya ini dalam body yang super tipis yang cuma 1,42 kg dan berat tebelnya kalau nggak salah ini cuma 16 mm, masih bisa dimasukkan sebuah pen. Istilahnya garage pen, artinya dimasukkan ke dalam garasinya. Jadi ya lo nggak akan kehilangan, lo nggak akan kelupaan karena semuanya masuk ke dalam sini dan itu hampir sama sekali nggak kelihatan. And that's sleek. Coba deh sampai kayak nggak kelihatan. Sampai gue lupa ini laptop ada ballpennya apa enggak. Anyway, balik lagi. Kalau kita ngomongin ini up to 4K screen, ini Wi-Fi 6. Ini adalah i7 Gen 11 dan dia juga beratnya cuma 1,42 kilo dan dengan baterainya ini yang fast charging bisa sampai 18 jam dan ada rapid charge dan intelligent thermal dengan harga semuanya 28-an juta kira-kira. Lo bisa pre-order sih. Tapi ini juga jangan lupa itu juga termasuk Microsoft Office yang worth-nya udah sekitar 1 jutaan lebih sendiri. So dengan pre-order dengan Microsoft Office, dengan layanan warranty yang sampai 3 tahunnya Lenovo ini perlu di-consider. Nah ini ingat, ini bukan review tapi ini hands-on. I like it at the first glance secara desain. Lo harus ngelihat pantulan cahayanya, sleeknya, lo harus ngelihat tipisnya, comfortable-nya. Dia juga masih bisa sampai belakang dilipatnya, bisa jadi tent mode, anything you want. Ini actually a convertible one dan perlu di-consider 28 juta. Tapi gimana menurut lo? Silahkan bahas di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now. Be nice.